بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan pembahasan yang eh, bisa jadi ini pembahasan yang berat-berat ringan gitu ya. Berat ya karena pemikiran ekonomi itu memang jarang untuk dikaji ya. Orang cenderung membahas ekonomi itu dari sisi praktek ya, atau dari sisi realitas. Kalau disebut miskin, orang udah paham di situ. Kalau disebut bahwa terjadi eksploitasi sumber daya alam, orang itu paham. Tapi kalau ditanyakan kenapa kemiskinan itu serasa diabaikan, atau kenapa di Indonesia ini pengelolaan sumber daya alam dieksploitasi demikian parahnya, sampai tidak lagi memperhatikan yang disebut dengan keberlanjutan atau generasi yang akan datang. Kan gitu ya, itu yang terjadi. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tentu kembali dan hanya akan bisa dijawab kalau kita melihat dalam sudut pandang ideologi. Makanya malam ini kita akan bahas terkait dengan ideologi. Kelanjutan dari materi minggu ketiga ya pada saat bulan Ramadan. Ya. Di mana posisi ideologi di situ? Ya. Untuk menjawab pertanyaan kenapa terjadi eksploitasi, maka ideologi itulah yang bisa menjawab. Kenapa terjadi kemiskinan yang demikian marah? Ideologi itu yang eh, itu bisa menjawab. Ya. Jadi dengan kata lain, eh, ideologi itu paling tidak di dalam pembahasan kita itu mempengaruhi dua hal, Ustaz Azhar. Ya. Yang pertama yang kita sudah bahas di minggu ketiga, yakni terkait dengan pemikiran. Ya, ideologi itu mempengaruhi pemikiran. Di dalam bahasa sederhana yang sering kita bahas, yang sering kita kaji, ideologi itu mempengaruhi cara kita melihat kehidupan itu, world view. Ya. Apakah kita meyakini adanya hari akhir? Ya, itu dipengaruhi oleh ideologi. Lalu seberapa tanggung jawab kita ketika hidup di dunia itu juga dipengaruhi ideologi, kan gitu ya. Eh, Juga menyangkut pertanyaan apakah kita itu akan peduli kepada orang lain, itu juga eh, bisa dilihat dari konteks ideologi. Ya. Yang kedua ini yang akan kita bahas di dalam konteks ekonomi. Ya, di dalam konteks ekonomi ternyata ideologi itu yang sangat berpengaruh. Ya. Yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Syekh Taqiyuddin di dalam mukaddimah kitab Nizam Iktisad itu menggarisbawahi bahwa perbincangan tentang ekonomi ya itu akan menjadi khas ketika didekati dengan teori-teori ideologi. Kita sudah belajar ada ideologi kapitalis, ada ideologi sosialis, ada ideologi Islam. Maka ideologi inilah yang mempengaruhi secara eh, apa mempengaruhi secara kuat ya dominan terhadap ekonomi ya. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis berbeda dengan ekonomi Islam. Ini ketika dia digarisbawahi dengan ideologi. Tapi kalau dikaitkan dengan yang bukan ideologi, kita sering tidak bisa atau sulit untuk menjelaskan. Misalnya nih, orang sebut ekonomi kerakyatan. Lalu kita bertanya, apa bedanya ekonomi kerakyatan dengan ekonomi kapitalis? Kita sulit untuk menjawab. Apa bedanya ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam? Ya, kita sulit menjawab. Karena sulit menjawab, kita sebut
Ekonomi kerakyatan itu juga mirip dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu juga menganut ekonomi kerakyatan. Ekonomi kapitalis juga memperhatikan rakyat, disebut ekonomi kerakyatan. Sosialis juga apalagi sangat memperhatikan individu-individu, maka orang sebut ekonomi sosialis pun condong kepada ekonomi kerakyatan. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, kalau semua mengarahkan kepada ekonomi kerakyatan, apa bedanya ekonomi sosialis, kapitalis, dan Islam? Kan gitu. Ya, jadi ketika kita menghadapi ekonomi dikaitkan dengan sebuah teori tertentu, belum tentu itu bisa kita jawab apa perbedaan dengan yang lain. Ya. Orang sebut sekarang ada ekonomi Pancasila, ya, Ustaz Azhar ya, dan Bapak Ibu sekalian. Coba kalau ditanya, ekonomi Pancasila itu sama nggak dengan ekonomi Islam? Pasti kita jawabnya A I U A I U. Ya, kalau kita jawab berbeda, kok beda? Katanya kita harus sesuai dengan Pancasila. Gitu. Tapi kalau dikatakan sama, kok ternyata ekonomi Pancasila yang diterapkan oleh para pejabat di negeri ini berbeda dengan ekonomi Islam, misalnya gitu, ya kan? Apakah ekonomi Pancasila itu sama dengan ekonomi kapitalis? Juga sulit kita jawab. Apakah ekonomi Pancasila ini sama dengan ekonomi sosialis? Juga sulit kita jawab. Ya, kita akan gamblang mungkin sedikit menjawab adalah, oh ekonomi Pancasila itu seperti ekonomi sosialis pada saat Orde Lama. Ekonomi Pancasila itu sama dengan ekonomi kapitalis pada saat Orde Baru sampai Orde sekarang. Tapi apakah ekonomi Pancasila ini sama dengan ekonomi Islam? Kita belum bisa menetapkan. Kenapa? Karena ideologi Islam belum diterapkan di Indonesia. Ya, tapi kalau dibandingkan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, gimana bedanya? Jelas bedanya, sangat beda. Kenapa beda? Karena akidah atau ideologi yang membangunnya berbeda. Ekonomi Islam dibangun oleh ketaatan kepada hukum syara, sementara ekonomi kapitalis dibangun oleh liberalisme, oleh sekulerisme, oleh rasa kebebasan bahwa tidak ada lagi ikatan mereka dengan agama, tidak ada lagi ikatan mereka dengan Tuhan dan sebagainya. Ini sangat jauh berbeda. Ya. Jadi di sini salah satu pentingnya kita membahas tentang ideologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Nizam Iktisad, mari kita bahas sedikit ya sebelum kita nanti membahas apa namanya letak perbedaan ya, nilai-nilai apa, value apa yang berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Di dalam kitab Nizam Iktisad ya, bab Muqaddimah halaman 14, beliau sebut begini. Wa 'ala rahmi min annal afkar ra'sumaliyah wal istirokiyah, dan meskipun pemikiran kapitalis dan sosialis allati kana laha rawajun fi biladil muslimin, yang keadaannya itu populer di negeri-negeri muslim, qad dhahara awaruha, telah tampak kecacatannya, wabana fasaduha, dan jelas kerusakannya, illa kecuali annal ummatal islamiyah la tazalu tu'ani min tasallutil kuffar wa umalaihim 'alaiha, bahwa umat Islam itu tidak pernah hilang sirna penganiayaan kepada mereka akibat hegemoni orang-orang kafir dan antek-antek mereka ya, alaiha, terhadap umat Islam. Wahum ya'maluna bikullil wasail, dan mereka melakukan segala cara al-khabisah yang buruk, wal asalibit tadliliyah, dan cara-cara yang menyesatkan. Untuk apa? Litadyini afkarihim al-fasidah, untuk mempercantik pemikiran mereka yang rusak, wa nashriha fi biladil muslimin, dan menyebarkan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, wa khasatan ma yata'allaqu minha bil mu'alijatil iktisadiyah, dan secara khusus
apa yang terkait di antaranya berupa solusi atas ekonomi. Ya. Jadi ketika kita membahas ekonomi Islam, lalu kita kaitkan dengan umat Islam, Bapak Ibu sekalian, maka tampak nyata bahwa ekonomi Islam itu tidak diterapkan di kalangan umat Islam. Ya. Lalu ekonomi apa yang diterapkan? Ya ekonomi Barat, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ya. Yang ironinya apa? Ironinya adalah sebenarnya ekonomi ini sudah tampak cacat dan rusaknya. Udah jelas. Ya. Tetapi ya umat Islam terbuai mengidolakan sistem ekonomi ini karena apa? Karena mereka senantiasa melakukan upaya membungkus kerusakan itu dengan sesuatu yang baik. Ya, selalu dibungkus. Ketika tampak ada yang rusak, misalnya inflasi naik, mereka bungkus dengan sesuatu. Ketika tampak kesenjangan ekonomi di mana-mana, mereka bungkus dengan sesuatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, Syekh Taki di dalam paragraf ini, beliau ingin menyoroti, ya. Yang pertama bahwa eh, sistem ekonomi sekarang itu yang dikuasai oleh kapitalis, ya, itu adalah sistem ekonomi yang rusak. Buktinya sudah banyak, nyata, bukan lagi rahasia, bukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi nyata. Kerusakan itu, ya, meskipun rusak, tapi posisinya mereka menguasai kaum muslimin, ya. Tasallutul kufar. Ya, bahwa orang-orang kafir itu menguasai kaum muslimin. Dengan apa? Wasali'il khabithah, cara-cara yang jahat. Ya, dibungkus dengan media pendidikan, ya, yang menyebabkan kita tidak sadar menggunakan pemikiran ini melalui budaya, melalui ekonomi termasuk di dalamnya. Yang mereka bungkus itu semua seolah-olah bagus. Pertumbuhan tinggi, produktivitas banyak, ya kan, kesejahteraan seolah ada di mana-mana. Lalu ketika itu masuk dalam ekonomi, yang parah dan membahayakan adalah mereka gunakan teori-teori mereka sebagai solusi atas ekonomi umat. Ya, ini yang terjadi. Kalau sudah ditawarkan solusi itu, umat Islam itu akan dia terus ditipu oleh mereka. Nah, ini yang terjadi. Kita sudah ini realitas lah. Mungkin saya nggak perlu sampaikan panjang kali lebar bahwa kita paham dulu era penjajahan fisik, tanah dikuasai, sumber alam dikuasai, sumber daya alam dikuasai, agama dipaksakan, infrastruktur dihancurkan, secara fisik dibom dan sebagainya. Lalu terjadi pergerakan di dunia Islam, lalu berubahlah itu sistem penjajahannya. Yang dikuasai adalah berpikirnya, sumber daya intelektualnya itu dikooptasi sama mereka. Ideologi kapitalis demokrasi disebarkan. Kemudian jati diri umat Islam itu dihancurkan, tidak ada lagi rasa bangga dan rasa percaya diri atas kemusliman mereka. Dan tentu potensi-potensi ini tidak bisa muncul sebagai sesuatu yang bisa membangkitkan umat Islam. Ini yang terjadi Bapak Ibu semua. Dan ini yang disitir oleh kitab An-Naqdul Fikr Al-Gharb, ya, kritik, ya, terhadap pemikiran-pemikiran Barat. Ya, di dalam kitab ini disebutkan laqadzanatil nuz'atil imbrialiyatil istimariyah. Ya, telah tampak adanya kebangkitan, ya, imperialisme istikmar. Qaiman hilal su'udil gharb, yang dia itu tumbuh di apa namanya, di dalam dunia barat. Sawa'un kana dzalika bisyaklin mu'linun au mustatir. Sama saja apakah pertumbuhan ini diklaim oleh mereka dalam bentuk yang nyata real ataukah yang mustatir, yang dia tersembunyi. Wa ya maujudatul yaum biquwwatin. Dan itu terjadi pada hari ini dengan sebuah kekuatan. Bal rubbama wasalat ila mustawiyatin akbar. Tetapi, ya, mungkin itu akan sampai kepada tingkatan yang besar. Wa makun min ayyi asrin, dan yang lebih dalam lagi
dari semua masa sabiqun fi tarihil gharb, ya, dari era sebelumnya di dalam sejarah barat. Jadi sekarang kita menghadapi posisi bahwa ideologi kapitalisme itu yang menguasai kita semua, ya. Dan inilah masa di mana kita sebut mereka berada di dalam situasi keemasan. Ya, sementara ekonomi umat atau ekonomi Islam itu di dalam situasi yang sangat terpuruk sekali. Ya, ini yang diperingatkan di dalam kitab Naqdul Fikr al-Gharb di situ. Ya, mari kita lihat mungkin pertanyaan sederhana begini. Ya, sadarkah kita, Bapak Ibu semua, ketika kita belajar tentang sistem ekonomi, di mana posisi ekonomi Islam? Ya, kalau kenyataannya seolah-olah kita belajar ekonomi Islam, tetapi dalam pikiran kita itu adalah ekonomi kapitalis. Ya. Saya punya pengalaman pribadi Bapak Ibu semua. Dulu pernah mengajar di satu kampus. Saya mengajar tentang ekonomi Islam, ya, tentang lembaga keuangan syariah. Tapi kadang-kadang sering saya ngelus dada gitu. Itu gue capek menjelaskannya tentang sistem ekonomi Islam. Tetapi tetap dalam pikiran mereka, mahasiswa ini, itu pikirannya adalah pemikiran ekonomi kapitalis. Ya. Pemikiran Islamnya itu sangat sangat dangkal sekali. Ya. Dari sisi realitas, ya, sisi realitas. Kita perlu bertanya, di mana letak lembaga keuangan Islam? Ya. Yang menguasai keuangan kita adalah lembaga keuangan kapitalis, IMF, World Bank, ya kan? Mata uang. Mari kita bertanya, di mana ada negara yang menggunakan emas sebagai cadangan mata uang? Nggak ada. Ya, sekarang hegemoninya di Amerika oleh dolar Amerika. Ya. Mereka bebas mencetak. 59% peredaran mata uang dunia itu dikuasai oleh dolar. Euro sangat sedikit sekali. Bahkan euro dengan dolar ini kita bisa sebut dua mata uang yang saling berebut pasar. Gitu. Lalu di mana letak mata uang yang digadang-gadang oleh Islam, mata uang yang di-backup oleh emas dan perak? Jawabannya nggak ada. Nggak ada sekarang di dunia ini yang melakukan itu. Dari sisi pemikiran, universitas mana yang menjadi top dunia? Ya, universitas yang banyak menggunakan pemikiran kapitalis. Media mana yang menguasai? CNN, BBC, Reuters, ya, menguasai di Indonesia misalnya Republika. Seberapa banyak opininya itu bisa diterima oleh masyarakat? Dulu ya, ya saya ingat persis dulu kan Republika mengusulkan berdiri sekitar tahun 92 kan gitu. Ya, awal-awal kita kuliah waktu itu berdiri kita apa namanya euforia, ya, menggadang-gadang inilah surat kabar pertama yang peduli kepada umat gitu. Tapi sekarang nggak dilirik Republika itu, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang solusi ekonomi atau kurikulum ekonomi, ya, mana yang paling banyak dibahas? Riba atau GDP? Riba atau inflasi? Ya, atau yang lain. Teori-teori semua dibangun dengan pemikiran-pemikiran Barat. Dan inilah yang menyebabkan tanpa sengaja Bapak Ibu semua, ketika kita belajar sistem ekonomi Islam pun, itu tanpa sadar kita menggunakan cara-cara ekonomi kapitalis. Ya. Di minggu pertama atau minggu dua kita sudah belajar madhab ekonomi Islam. Ya. Ekonomi Islam yang diusung. Tapi ternyata teori liberalisme, teori neoklasik, teori Adam Smith itu yang dipakai. Islamnya hanya bungkus saja. Tidak digunakan sebagai teori yang mendasari, ya, lahirnya ekonomi Islam. Ya. Misalnya begini. Ini tanpa sadar kalau kita eh, dalami di dalam cara berpikir kita. Ya. Misalnya ada pertanyaan. Ada inflasi nih masalah. Ya, semua teori ekonomi mengatakan inflasi itu masalah. Ekonomi kapitalis menyatakan masalah inflasi itu. Maka mereka juga berharap inflasi itu bisa ditekan. Lalu sosialis juga.
Islam bagaimana? Islam juga mengatakan bahwa inflasi itu nggak baik, ya, harus dikelola. Cuma ketika ditanyakan apa solusinya, ya Bapak Ibu semua coba bertanya, apa solusi untuk menekan inflasi? Maka orang Barat atau orang kapitalis akan menggunakan instrumen tingkat suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Gitu kan? Betul nggak, Bapak Ibu semua? Misalnya harga naik, ya. Harga apa namanya? Harga bahan-bahan kebutuhan masyarakat itu naik. Pertanyaannya kenapa apa namanya? Kenapa harga bahan-bahan itu naik yang menimbulkan inflasi? Kalau cara berpikir kapitalis selalu akan mengatakan karena nilai tukarnya itu turun. Nilai tukar uang itu turun. Maka harga itu menjadi naik. Sampai di sini Islam pun sama. Mengatakan kalau harga naik berarti mata uang itu turun nilainya. Kan gitu. Ya, ada faktor itu. Tapi ketika diminta solusi bagaimana cara agar nilai mata uang itu stabil, nah, di sini mulai berbeda cara ideologi itu menjawab. Ideologi kapitalis atau sistem ekonomi kapitalis menjawab, maka caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan instrumen. Ya, kalau mata uang itu turun, Bapak Ibu, apa faktornya? Berarti faktornya adalah terlalu banyak mata uang yang beredar di masyarakat. Ya, ini kan basis teori ekonomi uang kan begitu ya. Mata uang banyak di masyarakat, maka nilai mata uang itu turun. Nilai mata uang turun menyebabkan harga naik. Harga naik itulah inflasi. Gimana caranya agar mata uang yang beredar di masyarakat itu berkurang? Maka mata uang itu harus ditarik dari peredaran di masyarakat. Ditarik kemana? Ditarik ke bank, termasuk ke bank sentral. Kalau ditanya kepada orang kapitalis, gimana caranya agar narik mata uang itu? Maka berikan iming-iming kepada mereka tingkat suku bunga yang tinggi. Jadi, bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Harapannya masyarakat akan lebih banyak menyimpan di bank. Ketika uang banyak disimpan di bank, maka uang yang beredar itu berkurang. Kalau uang yang beredar itu berkurang, nilai mata uang naik. Kalau nilai mata uang naik, harga barang-barang turun. Ketika harga barang-barang turun, itulah inflasi bisa ditekan. Kan gitu. Ini cara kapitalis. Ya, seorang Muslim gimana? Seorang Muslim ketika dia ingin menggunakan solusi Islam, maka jawabannya adalah tidak perlu menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena suku bunga atau riba itu secara qot'i, secara pasti itu dilarang. Maka tidak boleh digunakan sama sekali. Meningkatkan, apalagi meningkatkan tingkat suku bunga. Nggak boleh. Berarti harus ada solusi yang lain. Apa solusinya itu? Solusinya adalah mencari mata uang yang tidak rentan terhadap naik turun nilainya. Nah, mata uang itu apa? Mata uang yang di-backup oleh nilai intrinsik. Nilai intrinsik apa yang paling kuat? Emas dan perak. Nah, kira-kira gitu. Itu ekonomi Islam. Ya. Jadi ekonomi Islam itu akan melihat ketika itu sesuatu yang diharamkan, maka tidak akan pernah dilirik sebagai sebuah solusi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang pernah belajar ekonomi, ya, yang mungkin S1 ekonomi atau S2 ekonomi atau doktor ekonomi, ya, kita sering cara berpikirnya seperti itu. Ya. Terkait dengan utang juga. Ya. Bagaimana kalau kita punya utang? Indonesia ini, utangnya berapa triliun, Bapak Ibu? Ya. Ada yang mengatakan sampai berapa? 2000 triliun utangnya. Ya. Pertanyaannya kan, kapan kira-kira utang itu bisa dibayarkan?
atau kapan bisa lunas? Mungkin jawabannya wallahu alam. Kenapa? Karena tidak ada atau tidak pernah dimunculkan sebuah pemikiran bahwa negara tidak boleh berhutang kepada negara lain yang menyebabkan negara itu lemah. Berarti negara itu harus bebas dari hutang. Ya. Nah, kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis, jawabannya itu kan, iya kalau utangnya itu belum bisa dibayarkan, maka cara bayarnya adalah buat aja utang baru. Ya. Pertanyaannya, kalau buat utang baru, apa jaminannya? Nah, negara-negara yang banyak memiliki sumber daya alam, maka akan menjadikan sumber daya alam itu sebagai agunan. Ya, dilakukanlah privatisasi, dilepas semua, dilakukanlah liberalisasi ekonomi, ya, agar para debitur yang dia ingin memberikan utang di Indonesia merasa aman, dia bisa sebenarnya menguasai sumber daya alam yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat. Ya, itu utang. Krisis pangan sama, ya. Kalau krisis pangan, apa solusinya? Ya udah impor saja, ya. Lalu ketika bicara secara keuangan, apa yang ditawarkan? Hapus subsidi agar beban negara menjadi lebih ringan. Ini itu kan? Islam bagaimana? Islam menyatakan bahwa di dalam eh, politik ekonomi pertanian, maka negara harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dari mana? Dari swasembada pangan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu semua, maka tegas kalau kita ingin membandingkan antara kapitalis dengan Islam sebenarnya. Cuma kalau Bapak Ibu baca solusi-solusi yang ada di sini, mana yang cenderung menjadi mindset pemikiran kita? Tentu pemikiran kapitalis atau pemikiran solusi keuangan yang ditawarkan juga oleh kapitalis. Ya. Nah, hanya yang menjadi rasa syukur bagi kita bahwa apa yang terjadi sekarang ini, ya, di masa-masa sekarang ini sudah mulai banyak pergerakan-pergerakan yang mencoba menyadarkan umat bahwa umat itu tidak boleh bergantung kepada teori-teori kapitalis. Harus dikembalikan kepada bagaimana solusi Islam. Wa min huna kana lazaman ala hamil da'watul islamiyah. Ya. Dari sinilah kemudian pengemban dakwah itu harus, ya, ayyata'arrada lil ususil lati taqumu hal ahkam, yang membongkar, ya, dasar-dasar yang menjadi pijakan, ya, hukum-hukum, wal mu'alajat, ya, dan solusi-solusi ar-ra'sumaliyah yang diberikan oleh kalangan kapitalis, wa yubayyinu zaifaha wa yuqawwidhuha, ya, dan harus menjelaskan, ya, kepalsuan mereka, ya, dan seterusnya, ya. Ini yang diingatkan. Dengan apa menyadarkan itu? Tentu harus disadarkan dengan solusi Islam. Solusi Islam apa yang dimaksud? Solusi yang sesuai dengan hukum-hukum syara, min haitsu kauniha ahkaman syar'iyatan, dari sisi sebagai hukum-hukum syara. Jadi kalau ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dikembangkan oleh ideologi Islam, sementara ideologi Islam itu melahirkan hukum-hukum syara, maka kesimpulannya adalah ekonomi Islam itu bukan ekonomi yang aneh-aneh. Ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dikembangkan atau yang disusun berdasarkan hukum-hukum syara minal kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dengan As-Sunnah, ya. Jadi ini harus dilakukan oleh kita semua. Jadi kalau kita mendakwahkan ekonomi Islam, itu artinya sebenarnya kita dakwahkan itu adalah
hukum-hukum syara, ya. Karena hukum syara itu lahir semasa Rasulullah SAW, maka kita pun meyakini bahwa di masa Rasul ekonomi Islam pun itu sudah diterapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi paragraf itu menegaskan kepada kita satu, bahwa harus ada pengemban dakwah. Yang kedua, pengemban dakwah itu tugasnya adalah menjelaskan kerusakan dan kepalsuan ekonomi kapitalis. Ya, agar apa? Agar masyarakat itu bisa memahami realitas kehidupan, ya, yang sekarang ini terus-menerus berkembang. Ya. Dengan apa menjelaskannya? Dengan hukum syara. Ya. Apa status dari menerapkan ekonomi Islam? Wujubul akhdhi biha. Seorang muslim atau seorang pengemban dakwah itu wajib untuk mengambil ekonomi Islam sebagai sarana dakwahnya. I'tiqadiha la maslahian. Yang itu diambil sebagai akidah bukan karena kemaslahatan. Bukan karena semata-mata ekonomi kapitalis itu rusak lalu kita ambil Islam. Tetapi kita ambil Islam karena kita meyakini bahwa Islam itu benar. Sehingga ekonomi Islam pun pasti benar. Ini pula yang disitir di dalam kitab Naqdul Fikr Al-Gharbi tadi yang kita bahas tadi. Ya. Amma binisbati lil khair wa syar. Jadi ketika kita bicara tentang baik dan buruk, ya, maka pilihan itu bukan berdasarkan hawa nafsu manusia, ya, baik menurut manusia atau buruk menurut manusia, tetapi baik dan buruk, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang dibenci harus kita dasarkan kepada sifat hakiki dari perbuatan itu. Nah, yang mengetahui sifat hakiki perbuatan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita menggunakan ekonomi Islam dan mengatakan ekonomi Islam itu baik, maka penjelasan kita juga harus mengatakan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sistem ekonomi kapitalis yang buruk, maka kita harus katakan itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kita menolak sistem ekonomi kapitalistik, ya, ataupun sistem ekonomi sosialistik itu bukan karena mereka menampakkan keburukan, tetapi karena memang ekonomi tersebut berbeda dengan ekonomi Islam, sementara kita meyakini hanya Islam saja sebagai ideologi yang bisa ditetapkan sebagai sebuah kebenaran. Ya. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu semua, kalau kita menghadapi eh, istilah-istilah, ini nanti kita bisa diskusikan, silakan. Ya. Ada Islam Nusantara. Ya. Ini istilah yang sangat kontroversial tentu. Ya. Disebut Islam Nusantara. Maka yang difahami adalah Islam itu harus sesuai dengan budaya Nusantara. Pertanyaannya, kalau kita mau benturkan, yang kita harus ikuti itu budaya atau syariah? Apakah budaya Indonesia yang ikut syariah atau Islam atau syariah yang ikut budaya? Kan gitu. Islam moderat sama istilah ini. Ya. Yang harus kita ikuti itu adalah Islam yang toleran anti kekerasan ataukah moderat itu boleh dilakukan asal sesuai dengan Islam. Kan gitu ya. Ada istilah Islam progresif. Ya. Harus sesuai dengan gender, harus sesuai dengan HAM, harus sesuai dengan demokrasi. Ya. Pertanyaannya, standar mengakui gender, HAM, dan demokrasi itu berdasarkan siapa? Ya, kenyataannya pembicaraan tentang gender, HAM, dan demokrasi itu adalah pembicaraan di kalangan orang-orang liberal yang mereka tidak puas dengan kehidupan yang mereka hadapi. Nah, sementara Islam clear, membahas tentang gender jelas, membahas tentang hak asasi manusia juga jelas, membahas tentang demokrasi juga jelas, ya. Termasuk ketika kita sebut ekonomi syariah, ya. Ini pertanyaan bagi kita, ekonomi syariah yang mana yang akan kita terapkan? Apakah ekonomi syariah yang penting ada label syariah? Perbankan yang penting
label perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk. Bapak Ibu kalau belajar tentang fikih muamalah akan bisa mendapati bahwa banyak persoalan dari praktek perbankan syariah, ya, secara syar'i, secara muamalah. Pasar modal syariah itu suatu hal yang sulit dipahami di dalam sistem ekonomi Islam. Ya, apalagi sukuk. Sukuk ini kan sebenarnya orang sebut sebagai obligasi syariah. Obligasi itu surat utang. Lalu ada surat utang syariah yang disebut dengan sukuk. Pertanyaannya nih, apakah ada di dalam hukum Islam yang membolehkan seseorang yang memberikan hutang akan mendapatkan kompensasi atas hutang itu? Apakah disebut sebagai apa namanya balas jasa? Apakah disebut sebagai eh, apa imbalan atas opportunity meminjamkan atau apapun namanya atau termasuk riba dan sebagainya? Kita akan mendapatkan hukumnya mutlak. Seorang yang berhutang tidak boleh, seorang yang memberikan hutang tidak boleh sama sekali dia menerima manfaat ya atas hutang yang dia berikan. Kan gitu. Kalau ada itu adalah riba. Riba hukumnya mutlak dalam Islam sebagai sesuatu yang haram. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu semua. Banyak sekali di kalangan kita mendudukan ekonomi Islam itu bukan sebagai sebuah ideologi ya, sebagai sebuah sistem yang muncul dari sebuah ideologi, tetapi sebagai sebuah sistem yang dia lahir hanya karena sifatnya saja. Ekonomi syariah, ekonomi yang syariah, sifatnya syariah. Dalamnya seperti apa? Boleh pakai ekonomi kapitalis, boleh apa? Itu yang terjadi sekarang ini kan. Diskusi-diskusi kan begitu. Ya, mereka selalu katakan Islam tidak pernah eh, apa menetapkan satu sistem pun yang harus dilakukan oleh umat Islam. Yang penting nilainya itu sesuai syariah. Apa sih eh, filosofi dasar dari ekonomi syariah? Misalnya keadilan. Ah, yang penting adil, kan itu. Riba boleh, yang penting adil, ya kan? Atau pasar modal boleh, yang penting adil. Akhirnya begitu. Ya, padahal kalau kita mau telusuri mereka pun masih salah ya untuk mendefinisikan apa itu adil ya. Sehingga ini yang terjadi. Sudah tadi kita bahas ya. Pertanyaan dasar lalu tanpa sadar kita menjawab dengan cara-cara yang kapitalistik. Apa solusi inflasi? Ya naikin suku bunga. Mengapa bank syariah itu ada? Karena ada yang muslim yang pengen transaksi tanpa riba. Apa tujuan ekonomi? Agar tumbuh ekonomi. Apa sumber hukum ekonomi Islam? Quran, ijma, kias. Tapi kenyataannya syariat Islam itu tidak diterapkan. Ya, itu hanya slogan saja. Quran, hadis, ijma, kias. Tapi teori-teori kapitalis itu masih digunakan oleh mereka. Jadi, Bapak Ibu semua, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama, kita sedang menghadapi krisis umat. Krisis dalam hal apa? Metodologi berpikir. Ya, termasuk dalam ekonomi. Ya, metodologi berpikir dalam ekonomi umat ini sudah dikuasai oleh pemikiran-pemikiran Barat. Dari situ memunculkan penjajahan. Ya, umat Islam tidak mampu berpikir dengan cara mereka, tapi mereka berpikir dengan cara Barat. Kalau berpikir cara Barat, ya seperti bertempung. Ya, ketika Barat mengatakan, yuk kita kelola sumber daya alam, nanti hasilnya akan bisa mensejahterakan masyarakat. Wah, mereka akan mengatakan betul juga ya. Ya, akhirnya mereka kepincut dengan cara berpikir mereka. Jadilah penjajahan gaya baru. Ya. Maka dari sini tugas kita sebagai pengemban dakwah, tugas kita sebagai umat Islam yang menyadari bahwa kondisi ini harus diubah, kondisi penjajahan ekonomi itu harus diubah, maka tugas kita adalah membongkar fondasi sistem ekonomi yang batil, yaitu kapitalisme dan sosialisme, dan kita harus tawarkan Islam itu sebagai satu-satunya solusi. Nah, oleh karena itu, maka ideologi Islam itu yang harus dijadikan sebagai pijakan. Barangkali gitu Bapak Ibu semua, disinilah pentingnya ideologi Islam. Maka setelah ini
pada saat kita membahas poin per poin nanti insya Allah kita akan membahas tentang apa namanya konsep nilai, membahas tentang konsep apa konsep upah misalnya dan sebagainya. Kita akan dekati dalam konteks ideologi. Maka ketika Islam diminta untuk menjawab, Islam akan menjawab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangkali begitu, Ustaz Azhar ini sebagai apa namanya pengantar diskusi. Silakan Bapak Ibu semua, saya Ya, kembalikan kepada Ustaz Azhar. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas penjelasannya. Jadi kita dapatkan hal ataupun insight tadi dari beliau bahwa ekonomi itu tidak berdiri sendiri ya, bahwa dia juga bisa dipengaruhi oleh ideologi dan jadi beliau juga sudah menjelaskan terkait dengan eh, pengaruh ideologi kapitalis terhadap ekonomi ya, ekonomi kekinian ataupun ekonomi yang hari ini kita jalani. Dan apa yang beliau beri contoh, hal-hal yang sifatnya praktis tadi, sepertinya memang menimpa umat Islam secara umum ya. Dan ini juga menjadi PR yang besar buat kita keluar dari jebakan-jebakan ataupun solusi-solusi yang ditawarkan oleh para kapitalis-kapitalis itu. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu, insya Allah kita buka sesi diskusi untuk tema kita malam ini seputar tentang ekonomi, ya, dipengaruhi faktor ya, pengaruh ideologi terhadap ekonomi, sistem ekonomi. Eh, untuk sesi di awal ini, Ustaz, sebagai pembuka ini saya ingin memulai pertanyaan diskusi kita. Eh, Kalau ada yang bertanya, kira-kira begini, Ustaz. Lantas kita tuduh poin Indonesia ini kalau ditanya ekonomi apa yang dia pakai misalnya, Ustaz. Meskipun tadi Ustaz udah coba singgung, padahal di sana ada eh, apa ya, ada praktek-praktek ekonomi yang juga tadi disebutkan, tidak sedikit juga praktek-praktek ekonomi Islam yang dijalankan. Nah, karena banyak juga orang yang menganggap ya walaupun belum bisa semua ya minimal sebahagian. Nah, ini Hmm. kan mencoba mengkompromikan. Apakah memang ekonomi Islam itu bisa dijalankan utuh di dalam sistem hari ini, artinya dalam sistem kenegaraan kita seperti sekarang, atau memang dia harus keluar dari ekosistem yang seperti hari ini kepada ekosistem yang eh, atau sistem yang sesuai dengan syariah tadi ya. Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang kedua, kalau kita balik dalam kondisi tadi Ustadz bilang ada hal yang menarik, ternyata di dalam Islam juga mengenal teori inflasi. Hmm. Di dalam kapitalis juga ada. Hanya saja beda dari sisi tawaran solusi yang dibawa mereka masing-masing. Eh, yang menarik itu Ustadz, kalau ternyata fakta hari ini misalnya, saya baca tulisan bahwa eh, jika hari ini kita kenal ada petrodolar misalnya. Hmm. Nah, ini kan terjadi perang Irak, Iran, di Timur Tengah. Nah, ada dugaan bahwa inflasi itu juga terjadi terkait dengan eh, minyak ya. Ya. Nah, mau tidak mau kan otomatis petrodolar itu berlaku membelinya dengan dolar ya. Nah, Hmm. secara tidak langsung ini kita yang biayai Amerika ini perang misalnya. Ya. Nah, ini gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya. Baik, yang pertama untuk menjawab ya sebenarnya apakah ekonomi Islam itu bisa diterapkan sekarang ini? Ya. Maka jawabannya sama. Ketika ada pertanyaan, apakah khilafah itu bisa tegak sekarang ini? Ya. Maksud saya apa? Jawabannya kita tidak perlu menjawab secara langsung. Bisa atau tidak. Karena sebenarnya bukan itu jawaban yang dibutuhkan. Tapi jawaban yang dibutuhkan itu adalah bahwa menerapkan ekonomi Islam wajib.
mendirikan khilafah wajib. Kalau wajib, apa itu mananya? Wajib itu berarti harus diupayakan. Kan gitu, ya. Eh, Pemikiran usul fikih sederhana juga bilang gitu. Misalnya begini, ketika Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini ayat sederhana. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu semua. Kalau Allah katakan wa harrama riba, apakah maknanya adalah yang penting saya nggak gunakan riba? Pertanyaannya gitu. Terus selesai urusan. Berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah mengharamkan riba. Apakah seperti itu? Kan jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah kalau Allah sudah mengharamkan riba, maka tugas kita itu untuk tidak melakukan. Oh, ternyata orang lain yang melakukan. Maka tugas kita adalah mencegah orang lain untuk melakukan itu. Itulah yang dikatakan Syekh Taki tadi itu sebenarnya konteks kita sekarang itu dakwah. Sekarang ini. Ya, dakwah itu bukan berarti kita cuma ngomong saja, tapi kita berupaya agar itu bisa benar-benar hilang. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, eh, saya ingin bertanya sederhana saja. Kalau Indonesia, apa menganut ekonomi Islam? Kita jawab, enggak. Apa buktinya? Riba masih ada. Betul. Berarti negara kita belum menganut ekonomi Islam. Tapi banyak dari saudara-saudara kita yang mengatakan Indonesia sudah menganut ekonomi Islam. Apa buktinya? Ada bank syariah. Apa buktinya? Ada pasar modal syariah. Apa buktinya? Ada sukuk, ada dana talangan haji, macam-macam di situ. Ya, apakah pertanyaan gini? Apakah keberadaan perbankan syariah itu adalah ciri dari ekonomi Islam itu sudah diterapkan? Maka jawabannya adalah inilah ironi umat sekarang ini dibohongi oleh sistem ekonomi kapitalistik. Ya kan, Indonesia ini kan ekonomi kapitalistik. Ya. Pertanyaannya, kenapa ekonomi kapitalistik itu kok tidak mendepak ekonomi Islam? Kenapa masih mengizinkan bank syariah ada? Kenapa masih mengizinkan sukuk itu ada? Kan mestinya kan ditolak itu, wong bertentangan kan antara kapitalis dengan sosialis. Bahkan Menteri Keuangan yang dulu, Sri Mulyani, itu adalah ke ketua apa namanya ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah atau Ahli Ekonomi Islam. Coba bayangkan seorang kapitalistik menjadi ketua ya ekonom Muslim. Itu artinya apa kan? Artinya sebagai seorang kapitalis dia mengizinkan ekonomi Islam itu bisa tumbuh di Indonesia. Kalau begitu pertanyaannya, apakah betul ekonomi Islam seperti itu yang kita maksud sebagai sistem ekonomi Islam? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin ideologi kapitalis membiarkan ideologi lain tumbuh untuk menggeser ekonomi kapitalis. Nah, itulah kita bicara ideologi kan di situ. Berarti logika sederhananya apa Ustaz Azhar? Ekonomi Islam atau perbankan syariah atau pasar modal syariah yang berbau syariah yang dikembangkan di Indonesia tidak dikembangkan sebagai sebuah ideologi atau tidak didorong oleh ideologi. Dia hanya menutup bolong-bolongnya ekonomi kapitalis. Maka benar yang dikatakan oleh Syekh Taki tadi, bahwa meskipun ekonomi kapitalis ini sudah
terbukti rusak, mereka selalu membungkus, mempercantik. Nah, Islam berarti digunakan untuk apa? Mempercantik. Ekonomi apa? Ekonomi kapitalis kan gitu. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang menyebut ekonomi Islam, kita pastikan ekonomi Islam yang dimaksudkan itu adalah ekonomi untuk mempermanis kapitalistik. Ya, berarti kita membutuhkan sistem ekonomi Islam yang benar-benar muncul dari sebuah ideologi Islam. Nah, ini nanti akan kita bahas. Dan itu yang dibahas di dalam Nizam Iktisad fil Islam. Jadi sistem ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Syekh Taki itu bukan ekonomi Islam yang menutup lubang-lubang ekonomi kapitalis. Tetapi ekonomi Islam yang akan menggantikan sistem ekonomi kapitalis di situ. Nah, kalau kedudukannya seperti itu, kita bisa simpulkan tidak ada satupun negara di dunia ini yang menjalankan sistem ekonomi Islam secara utuh. Nah, gitu. Itu yang pertama ya, Ustaz Azhar. Kemudian yang kedua, terkait dengan inflasi dan siapa yang mengambil keuntungan atas bisnis perang, bisnis minyak, dan sebagainya. Yang pertama inflasi dulu. Inflasi itu sesuatu yang real ada, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan di zaman Islam tidak ada inflasi, itu nggak benar pernyataan itu. Selalu ada inflasi, ya. Hanya ada yang inflasinya cepat, ada yang lambat. Ya, kalau di dalam Islam ada inflasi, tapi inflasinya dia itu kembali kepada kondisi awal. Misalnya, kan kita sebut inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh turunnya nilai mata uang. Pertanyaannya ketika di zaman Islam, mata uangnya kan emas. Apakah emas pernah turun nilainya? Jawabannya pernah. Kapan itu terjadi? Satu, pada saat daya beli masyarakat tinggi, menyebabkan kebutuhan atas emas banyak, maka harga emas naik, kan itu. Atau misalnya pada saat emas ditemukan secara masif, ditemukan daerah tambang baru, misalnya di Freeport, ditemukan dan emas bisa dieksploitasi dengan sebanyak-banyaknya, maka jumlah emas yang beredar di masyarakat meningkat. Sementara produktivitas masyarakat tetap, produksi tetap, emasnya lebih banyak. Apa yang terjadi? Nilai mata uang turun, kan gitu. Realitas itu sebenarnya kita bicara inflasi. Tapi yang menjadi pembeda adalah solusinya, ya. Kalau ekonomi kapitalistik, solusinya adalah eh, tingkat suku bunga. Tapi dalam Islam dilihat sumber masalah inflasinya di mana? Masalah inflasi itu disebabkan dua hal. Satu, mata uangnya. Kalau mata uangnya itu ternyata eh, kurang yang menyebabkan nilai mata uang naik, apa yang akan dilakukan oleh Islam? Ya, Bapak Ibu semua. Yang dilakukan adalah menggunakan mata uang perak. Makanya Islam itu menganut sistem bimetal, emas dan perak, dinar dan dirham. Jadi nggak usah khawatir ketika apa namanya daya beli masyarakat meningkat, produktivitas naik, ya, pertumbuhannya tinggi, mata uangnya stagnan, maka mata uang perak itu akan menggantikan mata uang emas sampai ditemukannya tambang baru atau sumber daya emas yang baru yang menyebabkan pasokan atas emas itu bisa dikendalikan lagi. Itu, ya kan? Kalau problemnya adalah produksi, misalnya eh, produksi turun. Kalau produksi turun, berarti kan harga barang-barang kan naik. Berarti inflasi
tinggi. Gimana caranya Islam? Maka dimunculkanlah politik pertanian. Ya, kita sudah pernah bahas kalau nggak salah, Ustaz ya. Politik pertanian. Dalam hal barang-barang apa namanya di luar pangan apa? Politik perindustrian. Bagaimana produktivitas itu tinggi. Jadi Islam itu juga membahas tentang produktivitas. Jangan juga alergi kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Islam pun membahas pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak selesai di pertumbuhan ekonomi. Islam juga mengatakan pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi pemerataan itu pun penting. Nah, kapitalis hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi yang mereka membiarkan pemerataan. Menurut mereka pemerataan itu akan sendirinya akan tercapai. Menurut Islam nggak bisa. Harus ada kebijakan khusus untuk adanya pemerataan itu. Nah, ini tentang inflasi, Ustaz. Lalu bagaimana tentang minyak? Sama, ya. Kalau kita bicara tentang minyak sebagai sumber daya, ya, kan kalau ditanyakan kalau begitu Amerika dong yang mendapatkan keuntungan. Iya, ketika minyak dikuasai oleh mereka. Dan ini ternyata terbukti, ya kan gitu. Ketika kemarin perang itu muncul, ternyata keluarga Trump itu memborong minyak besar-besaran. Jadi alasan perang itu adalah karena ada ideologi teroris, itu sudah terbantahkan dengan itu. Ya, perang itu berarti tujuannya memang ekonomi. Kapitalistik itu dia hanya melihat ekonomi saja. Ya. Perang ditingkatkan untuk apa? Untuk membuat kelangkaan. Kan gitu. Itu bisa kan gitu, kelangkaan. Ketika langka, minyak naik. Ketika minyak naik, Amerika gimana tuh? Untung dia. Oh, dia itu penghasil minyak terbesar di dunia sebenarnya. Kan gitu kan? Terus minyak-minyak yang sudah diproduksi di Timur Tengah sudah diborong oleh mereka. Ayo gimana itu? Arab Saudi sudah diborong oleh mereka. Ya, Qatar sudah diborong oleh mereka. Minyak naik, ada inflasi. Siapa yang menikmati inflasi itu? Pemburu rente, ya kan? Apa yang dia mengambil keuntungan dari suku bunga. Ya. Jadi ketika harga minyak tinggi, mereka dapat double keuntungan, Bapak Ibu semua. Apa tuh? Satu, selisih dari harga beli dengan harga jual. Dia beli minyak pada saat harga murah, dia jual minyak pada saat harga tinggi. Selisihnya tinggi, untung dia. Yang kedua apa? Yang kedua, sektor keuangan mereka. Ketika inflasi tinggi, maka banyak negara yang akan mencoba meningkatkan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga naik, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Maka investor-investor dari luar akan memasukkan dananya ke negeri itu, ya kan? Untuk mendapatkan selisih atas tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh negara-negara itu. Double-double untungnya. Sektor realnya untung dari jual beli minyak yang harganya naik. Sektor keuangan untung dari kepanikan negara-negara yang khawatir atas inflasi yang menimpa negara mereka. Coba sekarang Indonesia bilang ekonomi Indonesia aman-aman aja. Betul Bapak? Pada omongan menteri bahwa ini kita bukan provokator nih. Apakah benar Indonesia itu aman-aman saja? Jawabannya jelas, nggak aman. Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya sekarang rupiah sudah di atas 17.000 per US dollar. Itu apa namanya? Inflasi ya. Kan gitu. Ya. Kalau sudah inflasi itu gimana? Ya harga barang-barang jadi tinggi. Kalau harga barang-barang jadi tinggi, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Iya, para pedagang itu.
Siapa para pedagang yang menguasai pasar Indonesia? Oligarki. Ah, kira-kira gitu. Ya, ini memang kalau kita teruskan orang akan cenderung mengatakan ini teori konspirasi ini. Kan gitu. Ini perang ini sebenarnya main-mainnya sebenarnya begitu. Ya, perang ini adalah selalu ada udang di balik batu. Ya, ada maksud-maksud dari jargon-jargon yang mereka katakan. Ya, dan itu dari tahun-tahun sudah terbukti. Dan ironinya Bapak Ibu semua umat Islam tidak pernah sadar. Amerika nyerang Irak, tahu. Amerika nyerang mana? Nyerang Libya, ternyata minyak. Amerika nyerang Iran, minyak ternyata. Ya kan? Amerika mendekati Saudi, minyak. Amerika mendekati Qatar, minyak. Bagi Amerika, kepentingannya adalah ekonomi, tapi bagi Islam ada kepentingan penjajahan yang kita terima. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa akar masalah dari apa namanya, akar masalah dari kekacauan ekonomi dunia, adanya perang dan sebagainya adalah minyak, jawaban kita gimana, Ustaz Azhar? Betul nggak? Setuju nggak? Akar masalahnya itu minyak. Kalau akar masalah minyak, berarti kita menyederhanakan masalah. Ya. Akar masalahnya bukan minyak. Akar masalahnya ideologi. Karena ideologi kita yang lemah itulah menyebabkan minyak kita dikuasai oleh asing. Kan gitu jawabannya. Jangan menggunakan minyak kalau gitu dah santai aja lah itu. Nanti kalau minyaknya Amerika sudah dapat keuntungan dari minyak kan selesai sendiri perangnya. Enggak gitu. Ini ada persoalan kezaliman, ada persoalan penjajahan, ada persoalan memanfaatkan kekayaan alam negeri-negeri Muslim. Dan simpul dari jawaban-jawaban itu bukan semata-mata minyak, tetapi karena ini telah terjadi perang ideologi. Islam lemah, ideologi Islam itu tidak dipakai oleh masyarakat, ekonomi Islam itu ditinggalkan, itulah yang menyebabkan mereka dengan gampang untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki. Kebetulan saja sekarang minyak itu yang seksi untuk dijadikan sebagai bahan untuk itu. Kalau Indonesia berani sedikit menentang Amerika, ya maka isunya bukan minyak, tapi isunya emas. Kan gitu. Misalnya Indonesia mengatakan Freeport tidak boleh lagi. Nah, itu pasti mereka akan mengatakan macam-macam demokratisasi lah apa macam-macam, tapi intinya sebenarnya adalah sumber daya alam gitu. Dan itu dilakukan mereka karena ideologi mereka memang seperti itu. Nah, gitu kira-kira Ustaz Azhar. Ya. Ya, ya, Alhamdulillah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ini kita beralih dulu, Ustaz. Satu pertanyaan ada yang masuk dari peserta kita di kolom komentar dengan Pak Aziz ya, atau Mas ya, maaf kalau ya. Assalamualaikum, Afan ingin bertanya, selama ini Islam menawarkan mata uang emas untuk penguatan ekonomi. Kalaupun memakai flat money, tetap cadangan uangnya berupa emas. Tapi bagaimana korelasi dolar Amerika yang selama ini tetap kuat dan menguasai dunia meskipun tidak memakai cadangan emas? Jika boleh, mohon jelaskan terkait dengan petrodolar. Mohon penjelasan itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Aziz ya. Jadi begini, persoalan mata uang emas dan perak itu bukan persoalan ekonomi mikro, bukan persoalan apakah kita itu menggunakan mata uang emas dan perak di dalam pertukaran ekonomi sehari-hari kita. Tapi ini persoalan ekonomi politik. Apa itu ekonomi politik? Ekonomi yang dijalankan berbasis politiknya ada. Ya.
Jadi, tuntutan untuk menggunakan mata uang emas dan perak itu adalah tuntutan ketika sebuah negara dia mengadopsi Islam sebagai ideologinya. Maka emas dan perak harus diterapkan. Kalau sekarang gimana? Apakah kita wajib nih sebagai individu kalau beli ya sayur ke tukang sayur gitu pakai mata uang emas? Enggak wajib kita. Kenapa? Karena mata uang yang kita pakai sekarang itu sah sebagai alat tukar. Tapi sebagai sebuah sistem wajib. Nah, itu satu hal ya. Jadi, persoalan tentang yang tadi ditanyakan Ustadz Aziz ini adalah persoalan ketika ada sebuah negara berdiri mengadopsi Islam lalu menggunakan mata uang emas dan perak sebagai alat tukarnya. Apa persoalannya? Persoalannya adalah ketika dia melakukan perdagangan luar negeri. Ya kan gitu. Kalau tidak melakukan perdagangan luar negeri, nggak ada persoalan. Ketika melakukan perdagangan luar negeri, persoalannya apa? Pada saat dia impor, maka dia harus mengeluarkan mata uang emas dan perak keluar. Ya. Tapi kalau dia ekspor, dia harus memaksa negara yang mengimpor barang dari negara itu harus bayar pakai emas dan perak. Sekarang logikanya begini, sebuah negara yang dia memiliki emas, pasti dia akan menjaga emasnya itu gak keluar negeri. Betul ya? Pasti itu dijaga. Nggak mau dia, karena emas itu sesuatu yang unik. Amerika punya cadangan emas luar biasa. Dia nggak akan pernah mau menggunakan sistem perdagangan luar negeri dengan pembayaran menggunakan emas dan perak. Nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang balik lagi negara tadi. Ketika dia impor, ya, maka dia harus bayar pakai emas dan perak. Pertanyaannya, kalau dia impor terus, apa yang terjadi dengan emas kita atau emas negara itu? Lama-lama habis. Berarti dibutuhkan negara itu memiliki produktivitas yang tinggi agar dia nggak banyak impor. Maka kalau kita kaitkan dengan daulah Islam itu berarti syaratnya apa? Dia bisa swasembada, produktivitas tinggi, pangan swasembada, industri swasembada, barang-barang elektronik swasembada, agar emas dan peraknya itu tidak sia-sia digunakan untuk beli barang dari luar negeri. Dalam konteks impor. Sekarang dalam konteks ekspor, kita sudah kelebihan nih produksi. Kan itu kan, negara itu memperkuat dirinya. Lalu produktivitasnya tinggi. Melimpah itu. Kalau tetap dibiarkan di dalam negeri, nggak keserap. Mungkin karena daya belinya terbatas, atau memang kebutuhannya gitu. Nggak mungkin ditambah lagi. Namanya makan ya, sehari 200 gram. Produksinya ternyata per orang bisa di cover 500 gram nasi misalnya. Kan nggak mungkin masyarakat itu dipaksa untuk makan 500 gram. Kan gitu kan. Ya bisa apa namanya itu obesitas semua nanti kan gitu. Solusinya apa kira-kira? Berarti kan harus diekspor. Ketika diekspor, lalu negara yang menerima barang itu atau yang mengimpor, dia bilang begini, saya mau ekspor. Tapi syaratnya saya bayar dengan mata uang saya, nggak pakai cadangan emas dan perak. Kira-kira gimana? Negara itu, negara daulah Islam itu mau atau tidak? Pasti kan nggak mau dong. Wong dia eh, ingin ingin dapat keuntungan berupa emas dan perak. Berarti apa kesimpulannya? Dibutuhkan negara yang kuat. Kuat untuk apa? Memaksa negara lain untuk mau bayar pakai emas dan perak. Kalau nggak mau bayar, ya nggak usah dengan kita. Kan gitu. Coba bayangkan kalau semua negara yang lain kuat, hanya daulah yang lemah, udah wassalam itu. Kita nggak bisa jual lagi ke luar negeri. Maka yang dibutuhkan
Karena di luar itu pasti ada yang membutuhkan, kan gitu. Maka agar transaksi atau perdagangan luar negeri itu bisa berjalan, negara itu harus kuat yang bisa memaksa negara lain untuk tidak bisa melakukan apapun. Itu yang dilakukan oleh Amerika. Kenapa dolar itu menjadi standar mata uang dan digunakan tadi 60% dalam peredaran mata uang dunia? Ya karena Amerika kuat. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kalau begitu gimana caranya agar kita itu bisa melawan Amerika, ya, dan bisa memaksa yang lain itu untuk mengikuti sistem yang kita harapkan. Berarti jawabannya tadi, apa jawabannya? Satu, dalam negeri kita kuat, ya, produktivitas tinggi, politik luar negeri kuat, politik luar negeri kuat, ya. Kalau negara itu bersahabat dengan kita, perdagangan, kan itu. Negara itu lemah, apa yang dilakukan oleh daulah? Futuhat, jihad, kan gitu kan? Jihad itu dihasilkan dari mana? Untuk penyelenggaraan jihad itu, untuk perang tadi kita bicara perang itu kan harga mahal. Dari mana? Iya dari hasil ekspor ke luar negeri. Ketika diekspor, ada negara yang lain butuh, mereka mau bayar pakai emas, digunakan untuk membuat alat persenjataan, digunakan untuk melakukan jihad kepada negara-negara yang lemah. Ya. Nah itu yang terjadi kira-kira. Ya. Dinamika politiknya itu begitu. Ya. Maka kalau daulah Islam itu berdiri yang sering saya sampaikan ya, daulah Islam itu berdiri dalam kondisi yang lemah, ya, eh, produktivitas ini rendah, harus banyak impor dari luar negeri, lalu di hadapan negara-negara lain adalah negara lemah, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama, ya kan? Siapa yang bisa tahan? Harus impor terus, ya. Nah, apalagi ini ideologi Islam, tinggal dibilang aja embargo, udah selesai. Ya, ini kalau bicara Iran, kenapa Iran itu bisa kuat embargo? Kan gitu. Pasti jawabannya kan karena Iran kuat. Itu harus kita pahami. Meskipun dia embargo bertahun-tahun, puluhan tahun, masih bisa hidup mereka. Dan kita kan cukup kaget ketika Iran itu ternyata punya persenjataan yang bisa digunakan perang sudah berapa hari sekarang nih. Ya, masih ada gitu. Ya, bandingkan dengan Indonesia. Eh, Berapa hari kira-kira kita bisa perang itu? Ya, mungkin sehari udah habis tuh rudal tuh. Kan gitu kan. Iran sehari bisa 100 rudal keluar. Ternyata masih ada, masih disimpan banyak. Kan logika sederhananya dari mana itu? Persenjataan wong dia di embargo, tidak bisa melakukan perdagangan luar negeri. Berarti sumber daya alam dalam negerinya kuat. Produktivitasnya tinggi. Dia bisa memenuhi kebutuhan. Nah, kira-kira minimal nanti daulah itu kayak begitu itu. Ya. Kayak eh, Iran tahan rakyatnya, apa namanya? Ini kita tidak bicara tentang Syiah atau Sunni ya, tapi ini bicara tentang protek sebuah negara yang dia kuat. Rakyatnya mendukung negaranya. Amerika kan eh, berasumsi kalau pemimpinnya itu dibunuh, rakyatnya kemudian seperti bebas gitu. Ya, mereka menyangka dalam pola pikir ideologi mereka bahwa semua rakyat itu butuh kebebasan. Iran membuktikan nggak kayak begitu. Ya, Iran membutuhkan rakyatnya itu penuh ketaatan. Yang begitu saja sudah luar biasa. Coba bayangkan nanti akan berdiri daulah yang rakyatnya itu mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyatnya, pemimpin dan rakyatnya sama-sama taat kepada aturan Islam, kepada hukum syara. Coba bayangkan, sekuat apa kira-kira? Pasti jauh lebih dahsyat dibandingkan Iran yang sekarang ini. Betul nggak Ustaz Fajar?
Secara ekonomi mereka akhirnya bertahan hidup dengan produksi dalam negeri mereka nggak ada masalah. Ya, makan seadanya nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketakwaan dan ketaatan itu yang menyebabkan mereka berani menghadapi itu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi memang banyak ibroh lah kalau kita belajar tentang perang Iran sekarang ini. Ya, kita bisa melihat negara seperti apa sih yang seharusnya, rakyatnya model bagaimana, kan gitu. Dan apa yang disiapkan oleh negara. Kita kan kemudian baru ngeh kan gitu bahwa ternyata memang menyiapkan persenjataan itu sangat penting sebagai sebuah kekuatan negara. Itu Ustaz Azhar barangkali. Begitu Ustaz Aziz ya terkait dengan itu. Mungkin tidak langsung menjawab, semoga bisa tergambar bahwa eh, dibutuhkan kekuatan. Jadi kalau kita ingin menerapkan ekonomi Islam yang di dalamnya menggunakan mata uang dinar dan dirham, berarti kita membutuhkan negara yang kuat. Baik, monggo Ustaz Iya, Azhar. Masya Allah. Ini udah hampir setengah 10 lewat nih, Ustaz. Masya Allah. Ya, Ini cuma satu nih, Ustaz. Mau konfirmasi dulu, Ustaz. Sebelum ya, kita lanjut, ataupun kalaupun kita sudahi, apakah memang nanti ada pembahasan bagaimana sosialis menilai ekonomi, Ustaz? Ini kan ya, masih di-spill kan Islam dengan kapitalis, peace to peace ya, ya, Islam dengan ya, kapitalis. Nah, ya, apakah memang ada nanti atau karena boleh jadi kan generasi milenial ini belakangan sudah mulai muncul gerak-gerak untuk melirik sosialis kembali ya. ya. Jadi apakah memang ada nanti dibahas? Nah, kalaupun mungkin di kesempatan ke depannya kita tunggu. Ini gimana, Ustaz? Ya, pasti kita bahas. Kan metode pembahasan Syekh Taki itu keren. Syekh Taki itu tidak pernah di dalam membahas satu topik itu menyisakan lubang, ya. Eh, Cara berpikirnya begini. Syekh Taki akan mengatakan ketika ideologi, tadi kan saya sebut ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ekonomi apa, itu nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena itu tidak kuat menjadi sebuah ciri ekonomi. Yang kuat itu apa? Ideologi. Nah, berdasarkan metode elaborasi semua ideologi yang ada di dunia, ideologi itu kita kita sepakati dan itu disepakati oleh juga semua pakar-pakar. Islam, kapitalis, sosialis. Sosialis itu ya cabangnya itu nanti ada apa namanya itu ada komunisme kan itu komunisme juga nanti cabangnya macam-macam sosialisme cabangnya macam-macam tapi akarnya di sosialisme kapitalis macam-macam itu sekularisme liberalisme neoklasik ya kan neoliberal dan macam-macam ada tapi akarnya adalah kapitalisme maka untuk menunjukkan bahwa Islamlah satu-satunya yang layak untuk diambil, gimana caranya? Metode Syekh Taki unik. Caranya adalah seluruh kemungkinan yang ada dibantah. Berarti kan kalau ekonomi apa yang mau dipakai? Kalau nggak Islam, kapitalis atau sosialis. Terus kita mengharapkan penjelasannya itu yang dipakai Islam. Gimana caranya? Berarti kapitalis harus dibongkar. Kalau cuma kapitalis dibongkar, orang akan bilang, kalau gitu sosialis masih layak dong. Sosialis kita bongkar sampai pada kesimpulan tidak lagi bisa digunakan. Sehingga kesimpulan akhirnya apa? Hanya Islam satu-satunya. Itulah etikot, keyakinan. Hakul yakin kita, 100% ekonomi Islam itu harus diterapkan. Ekonomi sosialis dan kapitalis nggak bisa. Ya, ini kan metode beliau nih di dalam Thariqul Iman kan begitu, betul nggak? Ya, bicara tentang Tuhan. Kemungkinan Tuhan itu apa? Menciptakan dirinya sendiri,
ya kan? Diciptakan oleh orang lain dan apa namanya wajibul wujud, kan gitu. Gimana caranya agar kita hakul yakin? Maka kemungkinan-kemungkinan yang ada itu harus dihapuskan. Dibuat orang lain nggak mungkin, membuat dirinya sendiri tidak mungkin. Berarti kesimpulannya apa? Ya pasti ini tentang Al-Quran. Al-Quran itu kemungkinannya apa? Dibuat orang Arab, dibuat oleh Muhammad, terus apa lagi? Wahyu Allah. Kan itu kan? Nggak ada yang lain nih. Itu harus sepakat itu. Oh, nggak ada yang lain. Nggak mungkin dibuat orang Indonesia. Nggak mungkin. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Ya. Maka kemungkinan tiga ini. Lalu dibuktikan. Yang kemungkinan satu nggak mungkin. Kemungkinan kedua nggak mungkin. Kalau dua kemungkinan tertolak, berarti tinggal satu kemungkinan. Kalau kemungkinannya cuma satu, itu artinya apa? Hakul yakin. Pasti benar. Gitu. Kan gitu ya. Nah, tentang ekonomi Islam juga nanti sama. Bahwa kapitalisme salah, sosialisme salah. Kalau kapitalisme dan sosialis salah, berarti yang benar yang mana? Tinggal Islam. Nah, gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas poin per poin dalam, bahkan sebenarnya Syekh Taki di dalam Muqaddimah itu yang dibahas dua, Ustaz. Tidak membahas Islam. Kalaupun dibahas tidak menggunakan dalil. Kenapa? Karena cukup membantah dua aja ini. Nah, lalu kalau orang bertanya, kalau gitu Islam gimana? Dijelaskan di bab-bab setelah itu. Di dalam kitab Nidom Iktisad. Begitu, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Berarti eh, jadi referensi tambahan buat kita. Sepertinya kita cukupkan dulu, Sat. Ini udah Baik, jam. Ustaz. Ya. Kira-kira ada yang disampaikan, Sat, sebelum kita closing? Ya, insya Allah tunggu pembahasan berikut-berikutnya. Jadi ini dasar ideologinya sudah. Insya Allah nanti kita akan bahas cabang-cabang pemikirannya itu seperti apa. Nanti akan kita bantah kira-kira gitu. Ya, untuk membantah ideologi kapitalis dan sosialis tidak perlu menggunakan ayat-ayat Quran. Maka di dalam bab muqaddimah, kalau Bapak Ibu saat sekalian baca di kitab muqaddimah, memang kitabnya bahasa Arab, tapi tidak ada dalil Quran dan sunnahnya di situ. Ya, kenapa begitu? Karena cukup membantah pendapat mereka dengan realitas. Kalau tidak sesuai dengan realitas, salah. Udah gitu aja. Sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas, salah. Nah, Islam sesuai dua hal. Satu, realitasnya sesuai. Yang kedua, wahyu nasnya itu juga sesuai. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan metode seperti itu. Barangkali gitu, Ustaz Azhar. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk berdiskusi dengan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.